kafein. Sudah banget gua. 3-5% ini kecil banget. Jadi ya gua pun tetap bisa ngorok habis gua minum kafein. Yang gue bisa dapatkan aromanya tetap memberikan aroma kopi tentunya. Nggak mungkin ini jadi aroma pop mie ya. Kok gue bisa nyeduh seenak ini? Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar great people semua? Semoga great people selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan great people selalu sehat selalu sehingga bisa selalu seduh kopi Fugol setiap hari. Dan hari ini kita akan membahas hal yang mungkin sempat rame di medsos, orang-orang kopi yang katanya ya ini berbahaya, ini rasanya nggak enak, ini kopi nggak jelas, ngapain kita minum kopi kalau kopinya diginiin gitu. Nah itu lumayan rame sehingga membuat banyak pertikaian, bukan pertikaian sih kalau pertikaian kan kayak tawuran ya. Ya banyak kontradiksi lah antara sesama orang yang suka minum kopi. Jadi hari ini kita mau ngomongin decaf coffee. Nah, menarik kan ya? Buat great people yang udah pernah dengar dan tahu atau bahkan pernah minum decaf coffee, decaf adalah singkatan dari decafein. Decafein artinya menghilangkan atau mengurangi tingkat kafein yang ada di dalam kopi sampai titik paling rendah. Jadi, ada orang-orang yang suka minum kopi decaf. Kenapa? Karena simpelnya badan mereka tidak bisa menerima tingkat kafein yang ada dalam kandungan kopi, tapi mereka tetap pengen ngopi gitu. Jadi pengen ngerasain ada aroma kopi, rasa kopi, tapi tubuh mereka tidak bisa menerima kafein. Oleh karena itu, muncullah teknik decaf ini. Kadang ada great people yang bertanya ke Fugol, Bang, Kak, Om, Tante, kopi yang paling rendah tingkat kafeinnya apa sih? Nah, kalau kita tuh biasanya menyarankan cara penyeduhannya sebenarnya. Jadi bukan berdasarkan, oke lah, kalau seperti yang kita ketahui, Robusta udah pasti lebih banyak kandungan kafeinnya daripada Arabica, itu tuh pasti. Jadi kita akan selalu menyarankan minumlah Arabica dibandingkan Robusta jika Anda ingin mendapatkan kafein yang lebih rendah. Itu simpelnya. Tapi problem selanjutnya adalah ketika orang udah minum kopi Arabica dan ternyata mereka masih merasa kandungan kafein Sudah banget gua. Kandungan kafein yang ada di dalam kopinya masih terlalu tinggi buat tubuh mereka sehingga mereka tetap tidak bisa tidur. Jadi ada orang yang minum kopi dari pagi sampai malam pun nggak bisa tidur padahal minumnya Arabica. Jadi biasanya kita menyarankan, Kak, mungkin kakak bisa minum kopi yang espresso kah? Tapi jangan kopinya filter atau jangan kopinya ditubruk. Nah, lalu pada akhirnya ketika kita melihat keresahan dan banyaknya permintaan dari great people untuk kopi decaf ini, awalnya gua sendiri pun secara pribadi gua nggak mau jual kopi decaf karena gue merasa kopi decaf udah pasti nggak enak lah. Menurut gue sangat egois ketika gue memaksakan setiap kopi yang gue jual harus sesuai dengan idealisme gue. Jadi akhirnya gue mencoba, ya oke, kita coba jualan kopi decaf dan ternyata animo pasar, konsumen, great people senang banget ada kopi decaf. Dan akhirnya kita mencari tahu lah dan mencoba belajar sebenarnya gimana sih kopi decaf, apa sih kopi decaf ini sebenarnya. Untuk mendapatkan kopi decaf atau membuat kopi decaf ada beberapa metode. Yang pertama ada direct solvent process. Direct solvent process ini adalah gimana caranya tingkat kafein dihilangkan dengan cara kopinya dikukus berkali-kali dan dilarutkan dengan suatu kandungan kimia yang berfungsi untuk menarik kafeinnya keluar. Jadi dikukus, dimasukkan ke dalam pelarut kimia. Kandungan kimianya adalah metilen klorida dan etil asetat. Mohon kalau gue salah, koreksi gue. Dua kandungan kimia ini akan membantu proses penarikan kafein dari dalam kopinya terjadi lebih cepat. Karena kandungan kimia ini dia bisa mengikat kandungan kafeinnya dan dia ekstrak tarik keluar dari dalam si partikel kopi. Jadi kafeinnya benar-benar kayak loss. Nggak 100% mungkin
cuma ya sangat lebih kecil lah. Habis itu dikukus lagi berkali-kali untuk menghilangkan si kandungan kimianya ini. Nah, yang kedua ada indirect solvent process. Yang pertama direct, yang kedua adalah indirect. Proses yang kedua agak ribet. Kalau yang pertama tadi dikukus, kalau ini direbus. Oke. Jadi kopinya akan direbus dengan air panas yang dicampur dengan kandungan kimia tadi. Ketika kandungan kimia itu sudah bersentuhan dengan kopi yang ada di dalam rebusan kopi tadi, selesai tahapnya, kemudian kopinya diuapkan. Tujuan diuapkan adalah supaya kandungan kimia tadi menguap. Jadi kandungan kimianya memang gampang menguap supaya ya gampang dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, kopi tadi dibalikin lagi ke dalam rendaman yang tadi. Karena di dalam rendaman itu masih ada rasa-rasa kopi yang lainnya. Jadi benar-benar mengeluarkan kandungan kafein, rasanya tidak keluar, dan akhirnya dibalikin lagi si kopinya ke dalam rendaman yang masih ada kandungan kopinya. Cukup ribet, cuma ya begitulah salah satu proses decaf ini. Cara yang ketiga ada cara menggunakan karbon dioksida. Caranya gimana? Jadi kopinya dimasukkan ke dalam mungkin chamber yang berisi dengan kemudian diisi dengan tekanan gas dari karbon dioksida CO2, CO2. Kemudian nanti gas karbon dioksida ini akan mengikat kafein, dan kemudian kafein yang terikat dengan gas CO2 ini akan dipompa lagi keluar dari chamber bersama dengan kafein yang udah terikat dari CO2 tadi. Ada satu metode yang paling sering digunakan dan menurut gua setelah gua rasakan ini adalah metode yang so far paling oke, dan akhirnya kita memutuskan untuk menjual produk kita berdasarkan metode ini. Nah, metode yang terakhir namanya Swiss Water Process. Swiss Water Process ini caranya kopinya direndam. Nah, kopinya direndam dengan air panas, mirip sama indirect solvent process tadi. Tapi bedanya adalah ini tidak mengandung kandungan kimia, ini tidak menggunakan kandungan kimia. Jadi ketika kopinya dilarutkan di dalam air panas, kandungan kafeinnya akan keluar, tapi dia akan disaring beberapa kali dengan filter yang memang ada karbon aktifnya. Jadi gue nggak ngerti, gue nggak pernah lihat prosesnya langsung, tapi yang gue pelajari adalah yaitu dia direbus, kemudian ditarik kafeinnya dengan cara dia disaring lewat filter dengan karbon aktif. Tahapan ini dilakukan berkali-kali. Tahapan inilah yang sama sekali tidak melibatkan kandungan kimia karena memang disaring dengan karbon aktif, contohnya kayak arang. Dan ini dilakukan berkali-kali sampai akhirnya kandungan kafeinnya hilang, tapi tidak menghilangkan sepenuhnya karakter rasa dari si kopinya tersebut. Karena sebenarnya kayak direct solvent, indirect solvent, metode itu udah lama banget, puluhan tahun yang lalu, tapi kita baru minum ini 1-2 tahun yang lalu, kita baru kenal kopi decaf, dan ini udah disetujui oleh Departemen Kesehatan yang ada di US. Oke lah, kita nggak akan bahas lebih jauh tentang kesehatan dan yang lain-lain, agak ribet sebenarnya, cuma ya memang ada penikmatnya si kopi decaf ini, gimana lagi. Setelah semua proses ini dilewati, 4 proses utama ini dilakukan, diaplikasikan ke dalam kopi, supaya tingkat kandungan kafeinnya menjadi hilang, akan ada pertanyaan, apakah decaf kafeinnya benar-benar hilang 100%? Enggak. Jadi nggak pernah ada decaf yang benar-benar 100%. Jadi menurut beberapa literatur, beberapa sumber mengatakan bahwa 97% kandungan kafein akan hilang, tapi mungkin sekitar 3-5% itu akan ada tetap kandungan kafeinnya. Tapi 3-5% ini kecil banget. Jadi ya gua pun tetap bisa ngorok habis gua minum kafein. Kita udah capek, gue udah capek banget bahas yang ribet-ribet nih. Hidup gue udah ribet banget. Ngapain gue bahas yang ribet-ribet lagi? Gue mau senang-senang, happy-happy. Gue sekarang mau kasih lihat kepada great people gimana cara nyeduh kopi decaf. Oleh karena itu, kita hari ini akan nyeduh kopi decaf dari Fugol. Dan kopi kita hari ini adalah Colombia Decaf. Oke? Sakit dada gue kena lemparin 200 gram nih, lumayan berat nih. Jadi Colombia Decaf, ya, dia wash decaf, oke? Wash decaf dan ya seperti tadi wash decaf, Swiss water tadi. Kemudian varietasnya mix, campur-campur, dan dia diambil dari ketinggian 1200 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Dia masih ada rasa-rasa seperti berries, jadi hint of berries, mirip-mirip. Kemudian dark chocolate, jadi benar-benar coklat, ada berries-berriesnya.
Dan rasa-rasa kopi, pahit-pahitnya kopi itu ada banget di dalam kopi ini. Great people yang udah sering minum kopi decaf mungkin tahu rasanya seperti apa. Tapi buat great people yang belum pernah coba kopi decaf, jadi kopi decaf ini rasanya lebih light ya, lebih ringan, tapi si bitterness dari kopinya dia tetap ada. Jadi dia nggak akan tebel seperti kopi-kopi yang full ada kafeinnya, karena kafein itu memberikan mouthfeel juga, dan kopi decaf itu berbeda. Nah, kopi decaf yang kita punya juga kopi yang baik untuk great people yang biasa suka minum kopi tapi nggak bisa minum kopi yang asam banget, nggak bisa minum kopi yang tinggi acidity-nya. Jadi dengan kopi decaf rasanya low acidity dan tetap ya buat great people yang hanya ingin merasakan rasa kopi tanpa merasa ada acidity yang tinggi, tanpa terkena efek kafein yang tinggi. Decaf jawabannya. Tanpa basa-basi, tanpa babi bu, langsung kita seduh kopinya. Oke, let's go. Oke, great people, jadi persiapan udah siap. Hari ini kita akan nyeduh kopi decaf dengan menggunakan Hario V60, dan rekomendasi kita memang di resep kita juga Hario V60. Jadi great people yang resepnya udah hilang bisa nonton video ini, yang pengen cobain resep kita dan lihat langsung resep kita bisa beli kopi decaf kita. Gimana caranya? Gimana caranya teman-teman? Cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada kopi Colombia decaf, oke? Jadi kopi yang akan kita gunakan sebanyak 13 gram. Ini kopinya 13 gram. Gilingannya kasar, oke? Coarse medium oke. Kemudian suhu air yang kita pakai adalah 90 derajat, dan total air yang akan kita gunakan adalah 220 gram. Dan kita akan bagi ke dalam 3 tuangan. Tuangan pertama, blooming yang kita gunakan sebanyak 40 gram. Dan kita akan beri waktu selama 30 detik. Jadi bloomingnya 40 gram 30 detik. Kemudian tuangan yang kedua, kita akan menambahkan air sebanyak 120 gram. Jadi totalnya adalah 40 tambah 120, 160 gram. Dan kita akan kasih waktu sampai 1 menit 40 detik. Yang pertama tadi bloomingnya 30 detik. Kita akan kasih waktu sampai 1 menit 40 detik sampai airnya di dalam di atas coffee bednya lumayan surut, lumayan kering. Nah, sekarang kita tuang lagi sampai total airnya 220 gram. Oke. Dan sekarang sudah selesai. Jadi total brew time-nya sekitar 2 menit 30 detik sampai 2 menit 40 detik. Jadi brew time-nya cukup panjang. Nah, dari aroma hasil seduhan ini yang gue bisa dapatkan, aromanya tetap memberikan aroma kopi tentunya. Nggak mungkin ini jadi aroma pop mie. Aromanya tuh manis, kayak ada brown sugar aromanya. Kemudian seperti ada aroma toffee, oke? Nah, uniknya secara logik ketika kita tarik semua kafeinnya, pasti ada rasa-rasa yang hilang. Tapi di sini rasa berries tuh itu masih ada hintnya, dan rasanya tuh coklat banget. Dan kalau gue mau tambahin, ini sweetnessnya brown sugar. Jadi kopi decaf yang kita punya itu kayak perpaduan antara minum Arabica yang acidity-nya rendah, kita campur dengan Robusta yang rasanya bersih banget, manis. Nah, mirip banget kayak gini. Jadi itu kayak di tengah-tengah. Dan justru kopi yang kita punya, kita tahu memang kopi decaf akan memberikan acidity yang sangat-sangat low dan mouthfeel yang lebih rendah karena kafeinnya sangat-sangat nggak ada. Oleh karena itu makanya kita rancang resep ini supaya ketika great people minum di rumah, mouthfeel-nya, si teksturnya itu tetap ada, dia tetap bulat di dalam mulut. Jadi ya teksturnya tetap oke ketika kita minum kopi ini dan rasanya tetap oke. Nah, oleh karena itu great people yang mungkin masih bingung, great people punya kopi decaf di rumah tapi bukan dari Fugol misalnya. It's okay, belum ada resep seduhnya, bisa coba ikutin resep seduh yang kita punya. Kalau misalnya great people penasaran dengan kopi decaf yang kita punya, bisa langsung beli kopi decaf dari kita dan bisa ikutin resep seduh yang kita punya. Jadi seduh tinggal minum enak, maknyus.
Oke, sekian Great People video kita hari ini. Terima kasih sudah ngikutin. Semoga video hari ini bermanfaat buat Great People di rumah. Dan jangan takut minum kopi decaf, terutama dari Fugol, karena aman. Di lambung, di kantong, dimanapun aman. Oke? Terima kasih untuk Great People semua yang udah komen untuk video kita yang kemarin karena suaranya jelek, dan kita berharap kali ini suaranya tidak jelek lagi karena suara gue udah emang cempreng, terus tambah audionya jelek. Jadi mohon maaf kepada Great People, terima kasih udah memberikan saran dan masukan. Terima kasih sudah memperhatikan Fugol sampai segitunya, thank you banget. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan silahkan komen, like, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oke? Bye-bye.